Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi di KPKS Hieronymus. Malam hari ini kita melanjutkan topik perumpamaan tentang kerajaan Allah. Hari ini sesi ketiga dari 7 sesi dengan pembahasan nanti para pekerja di kebun anggur dan harta terpendam mutiara yang indah. Akan dibawakan oleh Pak Seto malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, untuk membuka pertemuan malam hari ini, kita buka dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Pranoto. Silakan Pak Pranoto. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Marilah kita bersatu dalam doa. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Baik, pada malam hari ini kami menghadap Engkau dan bersyukur atas semua rahmat dan karunia yang Kau selalu berikan kepada kami, sehingga kami tadi hari ini sudah dapat mengisi hari ini dengan kegiatan kami sampai pada malam hari ini. Dan juga pada malam hari ini Engkau mengumpulkan kami di sini dalam keadaan sehat dan gembira. Terima kasih atas semua rahmat yang Kau selalu berikan kepada kami. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan dan membagi pengalaman tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah yang akan dibawakan oleh Pak Seto. Kami mohon agar Engkau menyertai Pak Seto dalam membimbing kami dalam memahami sabdamu yang Kau firmankan melalui Tuhan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau juga sertai dan berkati dan berikan terang kepada kami, sehingga kami dapat mendapat pemahaman yang lebih baik tentang hal ini, dan yang lebih penting lagi adalah kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari untuk mewartakan kerajaan Allah ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala rahmat-Mu. Doa-doa ini kami unjukkan kepadamu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang memerintah dahulu, kini, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Anto. Baik, sekarang Bapak Ibu sekalian, silakan mendengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Baik, terima kasih Pak Narto. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam Pak Seto. Suara saya jelas nggak Bu Ibu? Jelas Pak, sangat jelas. Baik. Malam ini kita akan melihat perumpamaan yang menjelaskan nilai kerajaan Allah, dan kemudian bagaimana kerajaan Allah itu didapatkan. Nah, ada perumpamaan yang pertama ini perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, perumpamaan yang sering kali membuat orang bingung. Dan kemudian nanti kita akan melihat perumpamaan ini tentang harta yang terpendam dan perumpamaan tentang mutiara yang paling indah. Jadi ini yang akan kita lihat pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu, kita langsung saja buka teks. Silahkan Bapak Ibu ke Matius bab 20 mulai dari ayat 1. Nah, yang seringkali membuat orang salah memahami ini adalah orang menganggap bahwa perikop ini berbicara tentang pembagian upah yang enggak adil. Hal bukan begitu yang dimaksudkan. Kemudian, Bapak Ibu silahkan lihat
ke bab 20 ayat 16. 20 ayat 16. Ini juga satu ayat yang bisa dikatakan dimengerti secara keliru juga. Ayat ini dilepaskan dari tempatnya, dari konteksnya, lalu diterapkan dimanapun orang menginginkan. Hasilnya ya kekacauan dalam memahami, pasti kacau. Nah sekarang begini dulu, Bapak Ibu tolong ke 20 ayat 1. Jadi kita memang belajar teks ya, Bapak Ibu harus mengamati dengan detail. Tidak bisa hanya sekilas atau sekedar. Nah, kalau memperhatikan bab 20 ayat 1, adapun hal kerajaan surga sama seperti ini, yang bicara siapa? Yang bicara siapa? Untuk tahu siapa yang bicara, Bapak Ibu mau tidak mau ya harus melihat perikop sebelumnya. Dan perikop sebelumnya kita cari ya. Ini siapa yang berbicara? Lihat ke ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Adapun hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah, begitu. Jadi perumpamaan tentang orang upahan itu bagian dari kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus mulai dari ayat 28. Tetapi juga tidak bisa tiba-tiba Tuhan Yesus bicara. Tuhan Yesus berbicara karena menanggapi kata-kata Petrus di ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ayat 28, seterusnya sampai 20 ayat 16 itu jawaban terhadap pertanyaan Petrus. Apakah tiba-tiba Petrus bertanya? Tidak. Karena sebelumnya ada cerita, ada peristiwa, ya. Ini Yesus yang didatangi oleh orang muda yang kaya di ayat 16. Nah, lihat Bapak Ibu ke ayat 16, 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata. Nah, Bapak Ibu kalau lihat ayat 16, sambungan dengan perikop sebelumnya kan nggak begitu jelas kan? Ya memang nggak jelas. Karena apa? Di ayat 16 ini kita melihat satu adegan baru lepas dari perikop yang sebelumnya ketika anak-anak dibawa kepada Yesus. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, untuk memahami perikop 20 ayat 1 sampai 16, tidak ada kemungkinan lain. Bapak Ibu, kita harus membacanya, memahaminya dari ayat 16 bab 19 ini tadi. Baik, sekarang kita lihat ya teksnya ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi orang ini bertanya, apa yang harus aku perbuat? Perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat memperoleh hidup yang kekal?
Nah, kemudian Tuhan Yesus menjawab, mulai di ayat 17, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tinggalkan itu. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mau memperoleh hidup yang kekal, yang harus kamu lakukan adalah turuti perintah Allah. Lalu ayat 18, orang itu bertanya kepada Yesus, perintah yang mana? Perintah yang mana? Yesus menjawab, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu perintah Allah yang harus dilakukan supaya orang memperoleh hidup yang kekal. Kemudian belum selesai. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah ku turuti, apalagi yang masih kurang. Kalau begitu dia yakin dong. Semua perintah sudah dia kerjakan dan dia harusnya yakin akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi dia bertanya, sudah beres itu, apalagi yang kurang? Nah, ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, kalau mau sempurna, ya, pergi, jual segala milikmu, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan, Bapak Ibu perhatikan, ikutlah aku. Nah, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, kalimat ini Bapak Ibu seringkali dimengerti, ya orang muda itu duitnya banyak, hartanya banyak, sayang kalau harus meninggalkan itu. Tapi rupanya bukan itu masalahnya. Bukan karena merasa sayang, duitnya banyak, harus dibagi-bagikan kepada orang miskin. Nah, kalau semua dijual, lalu duitnya dibagi kepada orang miskin, gantian yang miskin dong. Bukan itu yang jadi masalah ternyata. Ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Bapak Ibu, tolong memperhatikan kata demikian. Jika demikian, demikiannya itu apa maksudnya? Mulai memahaminya harus dari ayat 23. Sukar sekali bagi seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Ayat 24 itu penegasan untuk ayat 23. Sukar sekali bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu murid-murid gempar, lalu bilang, jika demikian, jika orang kaya saja sukar masuk kerajaan surga, siapakah yang dapat diselamatkan? Begitu maksud kalimat itu. Yesus memandang mereka dan berkata, 25, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Nah, yang perlu mendapat perhatian itu kata jika demikian. Jika orang kaya saja susah masuk kerajaan surga, lalu siapa yang bisa masuk?
Nah, Bapak Ibu, kalau hanya membaca ayat 23, jangan-jangan Bapak Ibu termasuk orang yang sukar masuk kerajaan surga. Kalau hanya membaca ayat 23. Jangan-jangan Bapak Ibu termasuk orang yang sukar masuk kerajaan surga. Oh, kenapa? Nah, termasuk orang kaya? Sukar dong masuk kerajaan surga. Jadi harusnya mengikuti kata-kata istri, jual semua bagi kepada orang miskin. Biar orang miskin jadi kaya, lalu saya jadi miskin gitu. No, bukan begitu maksudnya. Bapak Ibu, kita akan bisa memahami kata-kata ini kalau kita mengingat, memperhatikan pemahaman orang Yahudi tentang nilai kekayaan. Jadi maksudnya begini, Pak. Di Perjanjian Lama sampai di Perjanjian Baru masih ya. Tapi Perjanjian Lama dulu. Orang baik terima ganjaran di dunia. Orang jahat terima hukuman juga di dunia. Hukuman untuk orang berdosa itu adalah nggak punya anak, nggak punya kekayaan, umurnya pendek. Itu hukuman untuk orang berdosa. Nggak punya harta, nggak punya anak, umur pendek. Kebayangkan anak janda di Nain itu ketika anaknya masih muda meninggal. Sedangkan orang kaya orang benar akan mendapatkan ganjaran. Kekayaan melimpah, kemudian anaknya banyak, umur panjang. Jadi itu pemahaman orang di zaman dulu begitu ya. Dan itu Bapak Ibu dipahami oleh orang Yahudi sebelum mereka kenal kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Jadi semua diselesaikan di dunia. Jadi kalau ada orang baik tapi kok hidupnya susah, maka kemungkinannya dua orang baik itu harus menanggung hukuman yang harusnya ditanggung bapaknya atau kakeknya yang berdosa. Kemungkinan kedua, ganjaran untuk dia baru nanti akan diberikan kepada anak atau cucu. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam perjalanan waktu, orang Yahudi percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Orang Yahudi percaya. Orang benar akan terima kehidupan yang kekal. Dan kalau kita melihat teks ini tadi ya, jelas kan? Ini pemahaman lama. Apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Mereka sudah percaya kepada kehidupan kekal. Nah, kemudian lihat, yang harus dikerjakan itu adalah menuruti perintah Allah seperti yang ditulis di Perjanjian Lama. Tetapi Bapak Ibu, pemahaman tentang ganjaran dan hukuman di dunia tadi tidak serta-merta hilang. Jadi kekayaan tetap dianggap sebagai ganjaran. Ganjaran hanya diberikan kepada orang baik. Jadi, orang yang memiliki kekayaan itu adalah bukti kalau dia adalah orang baik. Tunggu dulu, sampai di sini bisa dipahami? Saya tidak bicara hidup sekarang ya, saya bicara tentang pemahaman orang Yahudi ya. Sampai di sini bisa dipahami? Sekali lagi, ini pemahaman orang Yahudi, bukan pemahaman Katolik. Kalau Bapak Ibu langsung ambil begitu saja, lalu menerapkannya kepada orang Katolik, ya salah sendiri kalau bingung. Nah, kalau paham ya lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, orang muda ini kaya. Orang muda ini mengatakan dia sudah menaati hukum Taurat. Itu dia bilang semuanya sudah kuturuti. Ya. Jadi kekayaan yang dia miliki itu berkaitan dengan kebaikannya. Kekayaan yang dia miliki, harta yang dia miliki itu adalah bukti
bukti kalau dia orang baik. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Jual semua milikmu, berikan kepada orang-orang miskin. Menjual kekayaan itu sama dengan membuang bukti kalau dia orang baik. Kekayaannya itu ganjaran diberikan kepada orang baik, maka kekayaannya itu adalah tanda, bukti kalau dia orang baik. Bayangkan orang muda itu diminta jual. Itu sama dengan buang bukti kalau kamu orang baik. Pemuda itu tidak bisa menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bukan soal sayang dengan banyaknya harta, tetapi harta yang dia miliki itu adalah tanda atau bukti kalau dia orang baik. Itu masalahnya. Maka kita dengan mudah bisa mengerti kata-kata para murid tadi. Jika orang kaya saja yang membawa bukti, yang punya bukti kalau dia orang baik, susah untuk masuk surga. Lalu siapa yang bisa diselamatkan? Siapa yang bisa masuk ke dalam surga? Nah, karena itu, Bapak Ibu, ini yang membuat para murid bingung. Lalu Tuhan Yesus hanya mengatakan bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat tadi ya ke ayat 21. Kalau kamu mau sempurna, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin. Lalu datanglah kemari dan ikut aku. Nah, para murid kan ikut dengar. Yesus kan bicaranya kepada anak muda tadi, tapi para murid kan ikut dengar. Ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi berlawanan dengan anak muda tadi. Anak muda itu tidak mau meninggalkan segala sesuatu. Para murid meninggalkan segala sesuatu. Orang muda itu tidak mengikuti Yesus. Para murid mengikuti Yesus. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Nah, ini Petrus mewakili murid-murid lalu bertanya kepada Yesus, kami sudah meninggalkan segala sesuatu, kami mengikuti Engkau, terus apa yang akan kami peroleh? Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ayat 28. Aku berkata kepadamu, pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam dalam tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapaknya, ibunya, anak ladang, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, jadi cara memperoleh hidup yang kekal bagaimana? Menurut Yesus. Di ayat 28 dan 29. Bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal? Jawabannya, tinggalkan segala sesuatu, terus ikut Yesus. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mengulangi. Jangan mencuri, jangan berzina, tadi nggak diomong. Jadi ada dua cara kan untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang pertama di ayat 17. Mau masuk hidup kekal, ikuti perintah Allah. Ayat 29. Mau memperoleh hidup yang kekal,
Tinggalkan segala sesuatu, ikut Yesus. Ikut Yesus. Nah, kemudian sekarang ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Loh, Bapak Ibu, ini sudah ada di ayat 30. Kenapa diulang di ayat 16? 20-16 diulang. Tetapi banyak yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. 20-16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu menjadi yang terakhir. Ini ngapain kok diulang? Perhatikan kata hubungnya, Bapak Ibu. Di ayat 19:30, perhatikan kata hubungnya adalah tetapi, gitu kan ya. Di 20:16 kata hubungnya adalah demikianlah. Nah, kalau demikianlah berarti yang dimaksudkan yang di atasnya. Udah, Bapak Ibu, kapan terakhir makan sandwich? Enggak, saya cuma nanya, saya enggak minta. Yang membuat sandwich itu menjadi sandwich apa? Yang paling enak sebelah mana dah? Dagingnya. Yang bagian tengah. Kalau nggak ada bagian tengah, cuma 2 keping roti nanti jadi. Yang paling enak, ya tengah. Nah, Bapak Ibu perhatikan sandwich yang ada di dalam perikop ini. Sandwichnya di mana? 19:30, 20:16, sama kan? Yang penting di tengah. Yang di tengah itu apa? Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, sekarang baru kita lihat perumpamaannya. Loh, kenapa kita harus membahas dari ayat 16? Ya, Bapak Ibu, kalau tidak mau melihat dari 19:16, saya nggak yakin kita bisa paham perumpamaannya. Ya. Adapun hal kerajaan surga, jelas ya, ini perumpamaan tentang kerajaan surga. Sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Perhatikan, pagi-pagi benar, terus pekerja-pekerja untuk kebun anggur. Lihat ayat 2. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Di ayat 2 yang perlu digarisbawahi, sepakat mengenai upah. Jadi kamu bekerja 1 hari, sejak sekarang sampai nanti matahari terbenam, dan aku akan memberikan kepadamu 1 dinar. Itu kesepakatannya ya. Kira-kira pukul 9 ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Bukan kesepakatan ini, tapi janji ini ya. Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, nanti aku akan memberikan kepadamu apa yang pantas. Mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula melakukan sama seperti tadi. Menyampaikan janji, kamu ke kebun anggurku sana, nanti aku akan memberikan yang pantas kepada. 6. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka,
pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ada kesepakatan? Tidak ada. Ada janji? Tidak ada. Yang ada itu cuma orang-orang menganggur sepanjang hari. Menganggur sepanjang hari, dari pagi sampai sore, udah jam 5. Lalu tuan pemilik kebun anggur mengatakan, sana, kamu pergi juga ke kebun anggurku. Udah, cuma begitu. Tidak ada janji, tidak ada kesepakatan. Nah, ketika hari mulai malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu, dan bayarkan upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka dan yang mulai bekerja kira-kira pukul 5. Dan masing-masing menerima 1 dinar. Jadi mandornya mengikuti pesan atau perintah dari tuannya. Yang masuk kebun jam 5 sore, sini. Lalu mereka dikasih 1 dinar. Oh, senang sekali. Ya, senang lah. Kemudian, ayat 10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Ya iyalah. Kalau hanya kerja 1 jam dari jam 5 sampai jam 6 saja, dapat 1 dinar. Bayangkan yang kerja dari pagi, dari jam 6. Mereka berpikir, wah ini akan mendapat lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang masuk kebun jam 5 sore. Mereka nggak peduli dengan, atau nggak ingat, atau nggak peduli dengan kesepakatan tadi pagi. Jangan-jangan pemilik kebun anggur sudah berubah sikap. Jadi mereka menyangka, wah ya minimal 8 dinar lah sehari gitu ya. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Jadi berhenti bekerja ketahuan kan jam 6 sore. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat, menanggung panas terik matahari. Yang kerja dari pagi nggak bisa terima. Bagaimana mungkin yang masuk kerja kebun jam 5 sore, kerja 1 jam, mendapatkan jumlah yang sama dengan yang didapatkan oleh orang-orang yang bekerja dari pagi. Sehari suntuk bekerja berat, menanggung panas terik matahari. Yang masuk kebun jam 5 sore kan nggak ketemu sinar matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Jadi, pemilik kebun anggur tidak bisa dikatakan tidak adil. Dia berlaku adil karena apa? Dalam hal ini, dia bertindak sesuai dengan kesepakatan. Tadi pagi kan kita sudah sepakat. Kamu bekerja sehari, aku beri kamu 1 dinar. Nah, kemudian, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Atau, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Murah hati kepada siapa?
bukan kepada yang masuk pagi. Tuan pemilik kebun anggur murah hati kepada yang masuk jam 5 sore. Nah, Bapak Ibu, seringkali orang nggak bisa terima dengan apa yang ditunjukkan oleh tuan pemilik kebun anggur. Tetapi kalau ada orang yang tidak menerima, itu karena dia menempatkan diri sebagai orang yang kerja dari jam 6 pagi, dari pagi-pagi benar. Coba Bapak Ibu, kalau ada di dalam posisi yang masuk ke kebun jam 5 sore, terima apa enggak? Seneng apa enggak? Nah, balik sekarang ke kalimat yang sama tadi. Ayat 16 ya. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang terakhir itu yang mana? Yang terakhir itu yang mana? Yang masuk kebun jam 5 sore. Dia menjadi yang terdahulu, terima upah. Yang terdahulu masuk ke yang masuk kebun jam 6 pagi, pagi-pagi benar. Itu yang terdahulu, menjadi yang terakhir terima upah. Perhatikan kata-kata tuan pemilik kebun anggur tadi. Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka mulai dengan yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Jelas kan? Yang terakhir siapa, yang terdahulu siapa? Nah, ini perumpamaannya. Tunggu dulu, tentang perumpamaannya apakah bisa dipahami? Gampang saja pokoknya. Nah, sekarang ingat ya diskusi tentang membaca perumpamaan. Nah, pertanyaannya gampang. Ada berapa berapa tokoh ya dalam perumpamaan ini? Ada yang masuk, yang pertama, tuan pemilik kebun anggur. Tolong perhatikan pemilik kebun anggur. Kemudian perhatikan juga yang masuk kebun pagi-pagi benar. Berikutnya, perhatikan yang masuk kebun jam 5 sore. Nah, 3 ini yang tolong diamati. Pemilik kebun anggur, pekerja yang masuk pagi, pekerja yang masuk sore. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat juga ada 1 dinar. Ya. Ada 1 dinar. Lalu lihat ke ayat 1 lagi. Adapun hal kerajaan surga, perikop ini bicara tentang kerajaan surga. Nah, sekarang kerajaan surganya diumpamakan sebagai apa dalam perikop ini? Lihat Bapak Ibu, 1 dinarnya tadi ya. Lalu orang-orang yang bekerja dari pagi, perhatikan, mereka bekerja keras sehari suntuk menanggung panas terik matahari. Ini mengumpamakan siapa? Jawabannya, Bapak Ibu tidak bisa temukan di dalam perikop. Jawabannya, Bapak Ibu harus cari di perikop 2 perikop sebelumnya. Siapa yang kerja dari pagi, sehari suntuk bekerja, menanggung panas terik matahari, lalu mendapatkan 1 dinar. Bapak Ibu ketemu dengan ayat 16, orang muda yang kaya tadi. Untuk memperoleh hidup kekal, untuk masuk dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah, apa yang harus dia lakukan? Menuruti perintah Allah. Perintahnya mana? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, kasihlah sesamamu, dan seterusnya. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu, orang muda ini representasi
atau mewakili orang Yahudi. Maksudnya, orang Yahudi sudah percaya kepada kebangkitan badan, kehidupan kekal, kerajaan surga ya. Dan bagi mereka, untuk masuk dalam kerajaan surga, yang mereka lakukan adalah menaati semua perintah Allah. Jadi ada hukum Taurat, ada perjanjian lama, ya khusus hukum Taurat saja, yang mereka percaya menjadi jalan masuk hidup kekal. Turuti semua perintah di dalam Taurat, maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Kebayang nggak paralelnya? Bekerja sehari suntuk, menanggung panas terik matahari, dengan bekerja keras mentaati hukum Taurat. Nah, kemudian, kalau begitu siapa orang-orang yang masuk kebun jam 5 sore, tapi juga dapat 1 dinar. Tidak bekerja keras, tidak menanggung panas terik matahari, tapi dapat 1 dinar. Jawabannya, ya tetap hanya cari di perikop, di perikop sebelumnya, jangan cari di tempat lain. Bapak Ibu perhatikan kata-kata Tuhan Yesus dalam percakapan dengan Petrus ya. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Terus Tuhan Yesus mengatakan, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Akan memerintah bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Jadi, orang-orang yang masuk kebun jam 5 sore itu melambangkan, mengumpamakan para pengikut Yesus yang akan masuk dalam kerajaan surga bukan karena mereka bekerja keras, tetapi karena mereka mengikuti Yesus. Kalau begitu, kerajaan Allah atau kerajaan surga untuk orang-orang yang taat kepada Taurat, mentaati Taurat untuk orang Yahudi, kerajaan surga itu upah dari kerja keras mereka. Untuk para pengikut Yesus, kerajaan surga itu bukan upah, melainkan kemurahan hati Allah. Allah memberikannya kepada orang-orang yang mengikuti Yesus. Jadi kita ketemu Bapak Ibu 2 pemahaman. Ya. Tujuannya 1, orang masuk dalam kerajaan surga, masuk dalam kerajaan Allah. Orang Yahudi melihat Taurat sebagai jalan keselamatan. Lalu bagaimana melewati jalan itu? Mempelajari hukum Taurat, memahami perintah Tuhan, dan melaksanakannya dengan sekuat tenaga. Nah, yang kedua, para pengikut Yesus, mereka akan memperoleh hidup yang kekal atau kerajaan surga, bukan sebagai upah, karena apa yang mereka lakukan nggak memadai untuk terima upah kerajaan surga. Kerajaan surga diterima sebagai karunia, pemberian dari Allah yang murah hati. Kalau mau menerima kerajaan Allah, ikuti Yesus. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Pak Seto, tanya. Pak. Iya, silakan. Pak, itu yang bab 19 ayat 21, jadi kaitannya gimana ya? Artinya saya belum nangkep. Jadi ngikutin Yesus ya jadi orang benar, jadi pelaksana firman. Ya kita perhatikan orang yang membutuhkan gitu. Terus kaitannya dengan ayat 21 itu loh, Pak. Nah,
Bapak perhatikan kata-kata ini untuk siapa dulu? Untuk orang Yahudi. Tunggu dulu. Dalam teksnya bicara kepada siapa ini? Enggak ya? Orang muda. Kata Baca Yesus teksnya saja, Pak. kepada orang muda. Kepada Nah. orang muda. Jadi orang muda tadi kan sudah mengatakan, atau sudah ada pembicaraan antara Yesus dengan orang muda tadi. Ya, kalau kamu mau memperoleh hidup yang kekal, lakukan perintah Allah. Dah, orang muda itu mengatakan, semua sudah aku lakukan. Kemudian Yesus berkata kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergi, jual segala milikmu, berikan itu kepada orang miskin. Kalau kamu melakukan itu, maka kamu akan beroleh harta di surga. Jadi, jual hartamu, berikan kepada orang miskin, lalu datanglah kemari, ikutlah aku. Jadi Bapak jangan langsung mengambil ayat ini dan menaruhnya untuk Bapak sendiri. Iya kan? Bapak menjadi bingung karena menempatkan ayat itu untuk Bapak sendiri kan? Iya. Ya. Maka lihat yang di dalam teks. Yesus bicara kepada anak muda itu. Kalau kamu mau sempurna, pulang, jual semua milikmu sana, lalu kemari, ikut aku. Ya, begitu maksudnya. Saya belum bicara tentang pesannya untuk kita. Dan seperti yang biasa kita lakukan, ya, kita tidak mengambil satu ayat, lalu menempatkannya terserah menurut kita. Seperti yang terdahulu jadi yang terakhir. Banyak orang menempatkan itu di mana-mana semaunya kan. Ya nggak nyambung. Jadi ayat ini yang Bapak lihat di ayat 21, ya harus ditempatkan pada tempatnya. Maka lihat ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, perkataan yang mana? Ayat 21. Pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Dan ingat tadi pembicaraan saya panjang lebar tentang nilai rohani dari harta tadi. Ya, begitu, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Pak Seto, kalau mau tanya Pak, kalau yang terakhir datang tuh jam 5 sore itu, kok bisa disebut pengikut Yesus tuh gimana, Pak? Ingat kalau membaca perumpamaan tentang lagu Kasih Ibu, nah, kita diskusi di pertemuan yang lalu kan, cara membaca perumpamaan. Dan Bapak tidak akan menemukan di dalam perikop siapa orang yang dimaksud. Jadi harusnya bagaimana? Sekarang begini, ada 3 pihak yang saya sebutkan tadi kan. Ada pemilik kebun anggur, ada yang masuk pagi, ada yang masuk sore. Perhatikan ayat 19-16 sampai ayat 30. Ada Yesus, ada orang muda, dan ada para rasul kan. Nah, kemudian tinggal melihat pemilik kebun anggurnya siapa. Kok pemilik kebun anggur? Ya, sebut saja begitu pemilik kebun anggur. Itu Yesus, pemilik kerajaan Allah. Kemudian yang masuk pagi siapa? Nggak mungkin Petrus, nggak mungkin para rasul. Itu adalah orang muda. Nah, perhatikan kerja keras sehari suntuk itu nyambung dengan melakukan perintah. Nah, kemudian yang masuk sore itu menerima 1 dinar bukan sebagai upah, tapi karena kemurahan hati pemilik kebun. Siapa itu? Cuma ada 3, tinggal Yesus,
Bukan. Para orang muda bukan. Ya, para rasul. Maka kemudian bagaimana tidak mentaati perintah Allah, bukan bekerja keras menuruti perintah Allah, bisa memperoleh hidup yang kekal. Ternyata yang ditunjukkan oleh Yesus, mengikut aku. Jadi cara untuk memperoleh kerajaan Allah, satu, mentaati perintah Allah, dua, mengikut Yesus. Begitu maksudnya. Apakah mengikuti Yesus itu bukan perintah Allah? Bukan itu pemahamannya. Memahaminya dalam rangka orang Yahudi tadi. Silahkan, ada yang lain lagi? Pak, kalau begitu kaitannya dengan Taurat dalam rangka mentaati perintah Allah dan menjadi pengikut Yesus, hukum Tauratnya di mana, Pak? Maksudnya bagaimana? Enggak, apakah maksudnya di sini hukum Taurat itu maksudnya perintah Allah dalam arti hukum Taurat atau gimana, Pak? Saya juga nggak mudeng. Nah, itu tadi saya sebut, jangan mencuri, jangan membunuh, itu adanya di mana? Itu representasi dari Taurat. Belum jelas juga. Ibu makan daging babi enggak? Makan, Pak. Makan. Kalau ibu orang Yahudi dan mau masuk hidup kekal, maka ibu enggak boleh makan daging babi. Nah, paham maksudnya sekarang? Paham atau belum? Untuk orang Yahudi, Taurat itu jalan keselamatan. Untuk Bapak Ibu yang percaya kepada Yesus, Taurat itu bukan jalan keselamatan. Karena jalan keselamatannya adalah Yesus. Begitu atau enggak? Tunggu dulu, yang bikin bingung itu apa? Saya malah jadi bingung loh. Enggak, tadi kan ada cerita hukum Tauratnya. Enggak, iya, karena orang Yahudi Yang tadi. dijalani oleh orang-orang Yahudi, lalu murid-muridnya kan Allah dan jadi pengikut Yesus. Jadi ini ingat saja dua jalan menuju keselamatan. Orang Yahudi jalan keselamatannya adalah Taurat. Pengikut Yesus, jalan keselamatannya Yesus. Yang ini dipahami apa enggak? Nah, itu ya. Ibu nyari mau menselamatkan? Ibu taat pada Taurat apa enggak? Ya kalau taat kepada Taurat, ya itu tadi. Berarti udah nggak makan daging babi. Mau. Berarti Ibu tidak tadi. Kenapa? Putus-putus di saya, Pak. Gimana, Pak? Oh, tunggu dulu. Suara saya putus-putus ya? Di saya, Pak, di saya. Oh. Ya kalau ibu itu orang Yahudi, mau masuk surga, maka yang harus ibu lakukan adalah mentaati hukum Taurat. Tapi ibu bukan orang Yahudi, jadi jalannya bukan Taurat. Tapi jalannya adalah Yesus. Dah, begitu? Masih ada lagi? Ya, makasih, Pak. Ya. Mas Seto, saya ingat dulu pernah
mendengar juga tentang perumpamaan ini. Yang menarik adalah kalau orang muda yang kaya kan ditutup dengan frasa banyak orang yang terdahulu menjadi yang terakhir. Sementara pada perumpamaan orang-orang di kebun anggur itu ditutup dengan frasa orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Barangkali itu yang menarik itu, Pak. Jadi ya saya ulang, kalau di dalam orang muda yang kaya itu yang terdahulu menjadi yang terakhir, sementara dalam frasa orang upahan itu yang terakhir menjadi yang terdahulu. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi ada susunan kalimat yang dibalik, walaupun isi dan logikanya sama gitu, Pak ya. Iya. Iya. Saya tidak melihat ada yang istimewa, tetapi soal pembalikan itu yang memang malah menjadi sangat penting. Terdahulu kok jadi yang terakhir, enggak ngantri. Udah jelas? Jelas apa enggak ya diem, ditanya juga diem. Jelas, Pak, jelas. Jelas. Jelas, Pak Seto. Ya, boleh nanya nggak, Pak? Tanya Pak Narto itu, Pak. Boleh apa enggak itu, Pak? Silakan, Pak. Aku nanya yang sebelum yang soal yang unta itu loh, yang lebih sulit orang masuk ke lubang jarum. Itu pemisalannya ekstrim gitu, Pak. Bisa lebih terjelas. Ya se-ekstrem itulah. Ya se-ekstrem itulah. Kalau orang kaya yang memandang kekayaan sebagai bukti kebaikan mau masuk surga. Se-ekstrem itu. Unta binatang yang besar, sementara sebesar-besarnya lubang jarum ya tetap jauh lebih kecil. Jadi begini, dengan kata lain sebenarnya Tuhan Yesus mau menunjukkan kalau orang berpegang pada keyakinan kekayaanmu adalah bukti kebaikanmu, dan kalau begitu kekayaanmu itu adalah tiketmu untuk masuk surga, salah. Salah, nggak akan bisa. Tapi yang harus dilakukan apa? Nah, sekarang baru ini saya lanjutkan apa yang disampaikan Pak Wiwi tadi. Ayat 21 tadi ya. Kalau mau sempurna, pergi, jual segala milikmu, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Gimana cara memperoleh harta di surga? Nah, dua pemahaman yang berbeda ya. Orang muda tadi itu menumpuk kekayaan, punya banyak kekayaan di rumahnya. Dan kalau orang memandang dia, waktu itu orang akan berpikir pasti dia orang baik. Dia sendiri juga berpikir aku orang baik. Buktinya apa kalau aku orang baik? Ini kekayaanku yang aku miliki. Ini adalah bukti kalau aku orang baik. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan, kumpulkan harta di surga. Caranya, gunakan hartamu untuk mengasihi sesamamu. Sekarang Bapak Ibu silahkan membayangkan deh. Bapak Ibu punya duit banyak, duitnya banyak, yang cash, yang deposito, surat berharga, mobil, apalagi logam mulia, tanah di mana-mana, dan Bapak Ibu berbaring mau mati. Surat tanah dijejer di sebelah tempat tidur. Lalu Bapak Ibu menghadap Tuhan dengan semua itu. Masuk akal? Bisa diterima itu di surga dengan membawa surat-surat tanah itu? Enggak bisa. Itu mustahilnya. Itu kayak unta mau masuk lubang jarum.
Tapi harusnya bagaimana? Kumpulkan harta di surga. Caranya, titipin aja ke saudara-saudara Yesus. Apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Melakukan sesuatu untuk orang yang disebut sebagai saudaraku oleh Yesus. Ya perlu dana kan? Ya iyalah. Menjadi lebih jelas atau menjadi lebih bingung, Pak? Jelas. Saya kasih ilustrasi yang ekstrim juga, Pak. Iya. Ada lagi. Oh, saya belum melihat chat ya. Jadi yang masuk sore itu rasul siapa? Bukan satu orang rasul. Lihat ya sekarang ke ayat 19 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia, Yesus ya, bersemayam di tahta kemuliaan kerajaan surga, kamu yang telah mengikut aku. Siapa yang telah mengikut aku? 12 rasul kan? Yang nanya memang Petrus. Nah, tapi yang dimaksudkan ya 12 orang yang mengikuti Yesus itu. Tapi kemudian sekarang ini yang 12 rasul itu di kemudian hari menunjuk pada semua orang yang mengikut Yesus. Orang muda yang kaya itu kemudian menunjuk kepada orang-orang Yahudi. Begitu maksudnya. Terus orang muda itu masuk surga apa enggak ya? Gimana saya mau mengatakan? Saya enggak ketemu dia di sana ya. Tapi silahkan mengamati begini. Silahkan mengamati begini. Kata-kata Yesus di ayat 17. Jika engkau ingin masuk dalam hidup, turuti perintah Allah. Nah, kalau anak muda itu sampai seterusnya menuruti perintah Allah, ya dia akan terima surga. Tapi ini yang kita lihat kan cuma satu adegan. Perjalanan anak muda itu seterusnya bagaimana? Nggak tahu. Tapi kalau orang ini terus menuruti perintah Allah, ya dia akan masuk ke dalam surga. Tapi pertanyaannya sekarang jadi begini. Berasa nggak enaknya jadi pengikut Yesus dalam kaitan soal surga ini? Ini pesan yang kita bisa pelajari. Banyak orang bahkan tidak merasa kalau jadi pengikut Yesus itu menerima surga sebagai karunia. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini yang justru kita perlu amati, kita perlu perhatikan. Untuk orang yang percaya kepada Yesus, surga itu karunia. Diberikannya kapan? Ya sejak kita percaya. Terimanya kapan? Sekarang sudah, fullnya besok kalau sudah keluar dari raga, keluar dari dunia. Nah, kemudian begini, sebagai orang Katolik saya tanya kepada Bapak Ibu, apa yang akan atau yang harus Bapak Ibu lakukan untuk masuk surga? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan supaya masuk surga? Bapak Ibu jawab apa? Kalau jawabannya adalah aku harus berbuat baik, maka pertanyaan menjadi serius. Jadi, dengan berbuat baik, Bapak Ibu bisa masuk surga. Kalau dengan berbuat baik, Bapak Ibu bisa masuk surga,
Terus ngapain Yesus harus mati di kayu salib? Ngapain juga Yesus harus datang ke dunia? Begitu kan? Banyak orang Katolik yang berpikirnya masih seperti itu loh ya, walaupun saya nggak bikin survei. Tapi yang harus diingat adalah Yesus mati di kayu salib untuk memberikan surga kepada saya. Kalau Tuhan mengasihi saya dengan cara seperti itu, maka yang bisa aku lakukan adalah satu, percaya, dan kepercayaan itu berkaitan dengan mengasihi. Karena aku menerima kebenaran tentang Yesus ini, keselamatan melalui Yesus, karena aku mengalami dan merasakan Yesus yang mengasihi aku, maka aku pun mengasihi Yesus. Caranya dengan mengasihi sesama. Dan kepercayaan, tidak bisa dilepaskan dari perbuatan. Di kelompok-kelompok lain ada loh ya yang melepaskan itu. Yang penting percaya, tapi percayanya masih aktivitas pikiran saja. Sehingga mau berdosa, mau mengasihi, mau ya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Tapi enggak akan berpengaruh untuk keselamatan. Nah, kelompok lain ada yang berpikir begitu, tapi Bapak Ibu dalam gereja Katolik kita tidak diajar seperti itu. Percaya kepada Yesus, berarti menerima kebenaran tentang Yesus. Kemudian yang kedua, merasakan Tuhan mengasihi saya. Dan karena itu, terdorong oleh kepercayaan, terdorong oleh kasih, maka saya mewujudkan kepercayaan saya dengan mengasihi sesama. Nah, begitu Bapak Ibu. Tapi tunggu dulu, kalau di dalam perikop ini tadi, kerajaan Allah cuma diumpamakan dengan 1 dinar ya. Tetapi yang menjadi jauh lebih penting, sekali lagi, kerajaan Allah itu karunia. Yang diterima oleh orang-orang yang mengikut Yesus. Oh ya, catatan kecil. Kalau di dalam gereja Katolik, Bapak Ibu diajari enggak? Kalau mau masuk surga, maka jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Kalau mau masuk surga, bajumu, perhatikan ya. Kalau mau masuk surga, lakukan perintah ini detail, maka kamu akan masuk surga. Di gereja Katolik, Bapak Ibu pernah mendengar yang seperti itu? Tidak akan ketemu. Kalau kamu percaya, kamu akan mengasihi. Dan yang terus diulang, diomongkan, dihidupkan, kan kasih. Ya, begitu. Nah, sekarang kita akan melihat perumpamaan yang lain yang menunjukkan betapa berharganya kerajaan surga itu. Silahkan ke Matius bab 13. Dari ayat 44 sampai dengan 46. Ini perumpamaannya kayak kembar. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu lihat ya, kalau harta yang terpendam tadi itu ditemukan. Ya, sedangkan mutiara yang paling indah tadi, perhatikan, mencari, dicari.
Jadi orang yang ini di perumpamaan yang pertama, orang menemukan, nggak sengaja. Sedangkan tentang mutiara, pedagang mencari aktif. Nah, kita lihat dulu. Kok bisa harta itu terpendam? Nah, Bapak Ibu, ini cara orang menyimpan harta benda di zaman kuno ya. Kalau Bapak Ibu nyimpan uang kan sudah jelas, nggak pakai apa namanya, nggak nyimpen cash banyak di rumah, tapi taruh di bank. Nah, itu sekarang. Tapi orang dulu begini, kekayaannya, kekayaan orang zaman dulu ya, uang, iya, tapi bukan kertas, koin. Kemudian ada emas, perak, permata, ya batu mulia. Itu kekayaan orang di zaman dulu. Orang memang mencari mengumpulkan. Bait Allah itu dulu juga berfungsi sebagai bank untuk menyimpan harta benda. Tapi tidak semua orang punya akses ke sana. Lalu kalau orang ya mengumpulkan harta, mau menyimpannya, caranya itu dengan menggali lubang, menyimpan harta itu dalam tanah. Gali lubang, lalu harta bendanya taruh di periuk, kasih tutup, masukkan ke dalam tanah, timbun. Dan orang melakukan ini bisa karena berpikir ini tabungan untuk nanti diwariskan ke anak. Bisa begitu? Bisa. Tapi bisa juga dalam konteks perang. Kalau ada kemungkinan atau bahaya perang, orang menyimpan harta dengan cara seperti itu. Jadi bisa terjadi orang menyimpan harta di ladang, kasih tanda kan, di sini hartanya. Tapi orang yang menyimpan itu mati lalu nggak ngasih tahu. Atau orang yang menyimpan harta itu kemudian ditawan sebagai tawanan, anak istrinya sudah nggak ada lagi. Nah, kemungkinan harta itu ada di ladang tanpa diketahui orang, ya seperti itu. Kemudian ada orang lewat, lalu melihat ada yang berkilau di ladang. Ini kalau Bapak Ibu menilai dari sudut pandang sekarang, ya kan harusnya lapor kepada pemilik ladang. Itu hak dia yang punya. Tetapi ya dalam perumpamaan ini enggak begitu yang terjadi. Dia tahu di ladang itu ada harta yang luar biasa nilainya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia menimbun harta itu lagi. Bisa jadi waktu dia lewat, ngelihat ada yang berkilau, lalu dia buka, harta, timbun. Bukan diambil, dibawa pulang ya. Tapi dia pulang, lalu menjual seluruh miliknya. Untuk apa? Untuk membeli ladang itu. Tunggu dulu. Kenapa orang ini mau menjual semua miliknya untuk mendapatkan harta di ladang itu? Pakai hitungan matematika dan bisnis saja. Harta yang ada di ladang itu jauh lebih berharga daripada semua yang dia miliki. Maka dia merelakan untuk kehilangan semua yang dimilikinya semata-mata supaya bisa mendapatkan harta itu. Dan dia ingat lagi, dia menemukannya nggak sengaja ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, pedagang kemudian cari mutiara. Ada dua jenis pedagang.
Pedagang yang pertama, yang bertahan, yang biasa kita kenal sekarang, itu punya toko atau punya kios, punya warung, dah jualan di situ, nunggu pembeli datang. Dulu sudah ada yang seperti itu, sudah. Tapi yang kedua, kalau Bapak Ibu pernah mendengar kata kuno, saudagar. Jadi orang membawa atau bawa barang-barang dagangan, bawa dan ngangkutnya ya pakai unta gitu ya. Dia punya barang dagangan, datang ke satu tempat, jual di situ apa yang dia miliki, tapi sambil menjual dia mencari dagangan. Lalu pergi ke tempat lain lagi, jual apa yang dia dapatkan, apa yang dia miliki, sambil mencari barang dagangan. Nah, pedagang yang kedua ini Bapak Ibu, yang dimaksudkan dalam perikop ini. Nah, kalau tunggu dulu. Kalau dulu mungkin ada ya, tapi tidak persis seperti ini. Orang-orang yang jualan keliling mencari pembeli, bukan menunggu pembeli. Tapi sekali lagi yang dimaksudkan di sini ya pedagang yang berkelana itu. Dan wilayah jangkauannya jauh loh ya. Bapak Ibu, tentang mutiara di zaman kuno yang rupanya terkenal, itu mutiara yang datang dari Teluk Persia. Dan Teluk Persia, nah, di situ ada Babel, di situ ada Persia. Ini kota atau kerajaan maju di zaman kuno. Dan wilayah jangkauannya ya sampai di Israel. Bapak Ibu bisa melihat kok jangkauan mereka ini, orang Israel juga sampai sana. Kalau Bapak Ibu memperhatikan begini saja. Tolong ke Kisah Para Rasul bab 2. Kisah bab 2. Ini peristiwa Pentakosta ya. Lihat ke ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Mana saja? Partia, Media, Elam, itu Persia, Iran. Lalu lihat penduduk Mesopotamia, itu Babel, itu Irak. Jadi pedagang pengelana itu Bapak Ibu, dari dulu sudah ada dan jangkauan mereka luas, jauh. Dan mereka dulu suka digonggong anjing. Maka ada peribahasa, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Nah, itu pedagang kelana itu kadang kita sebutnya dengan kafilah. Nah, seorang pedagang ini sengaja ya mencari mutiara yang indah. Dan kemudian dia menemukan mutiara yang sangat berharga itu. Apa yang dia lakukan? Dia berlaku seperti orang yang menemukan harta di ladang tadi. Menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, Bapak Ibu, ini yang agak merepotkan kita untuk mencari maknanya. Nah, kalau dikatakan kerajaan surga itu seumpama harta. Dalam perumpamaan berikutnya, kerajaan surga itu yang seumpama mutiara. Orang yang menemukan, orang yang memahami nilai kerajaan surga, dia akan merelakan semuanya demi mendapatkan kerajaan surga.
Orang yang tahu nilai kerajaan surga akan rela kehilangan banyak hal, bahkan kehilangan segala sesuatu untuk mendapatkan. Kenapa? Kerajaan surga itu jauh lebih bernilai daripada segala sesuatu yang dia miliki. Dan orang bisa menemukan kerajaan surga, nggak sengaja, tapi bisa juga mencarinya. Nah, kalau ditanya, lalu ini siapa? Bapak Ibu tidak menemukan ini di dalam ayat-ayat. Jadi yang menemukan harta itu siapa? Nggak akan ketemu. Di ayatnya nggak ada. Pedagangnya itu menggambarkan siapa? Persisnya nggak ada. Kita hanya bisa membuat berdasarkan yang ada di dalam teks. Jadi orang yang menemukan harta itu melihat nilai harta itu. Menggambarkan siapa? Menggambarkan orang yang bisa menemukan atau dengan tanpa sengaja, tanpa disadari, tahu-tahu dia melihat nilai kerajaan surga. Dan dia mau melakukan apa saja, mau mengorbankan apa saja supaya bisa mendapatkan itu. Nah, sedangkan pedagang itu mencari, lalu menemukan mutiara. Nah, ini menggambarkan siapa? Orang-orang yang mencari kerajaan surga. Tapi apakah sudah kenal istilah kerajaan surga kalau sedang mencari? Ya, istilahnya bisa berbeda. Hidup itu mau ngapain? Setelah hidup ini habis, setelah raga ini mati, apa yang akan terjadi? Orang bertanya ke sana kemari, nyari ke sana kemari, lalu ketemunya, ini yang aku cari. Hidup kekal, hidup bersama dengan Allah. Jiwa yang abadi akan tinggal bersama dengan Allah. Ini yang aku cari selama ini. Setelah dia menemukan yang dia cari, dia melakukan hal yang sama dengan yang sebelumnya. Mau melakukan apa saja, mau mengorbankan apa saja demi memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, ini nilai dari kerajaan surga. Nah, sebelum lanjut, apakah ada yang mau disampaikan? Ini kayak nggak belajar gitu ya, malah. Silakan, Bapak Ibu. Belum ada yang nanya nih, Pak. Baik, kalau nggak ada ya saya ajak Bapak Ibu untuk sejenak refleksi. Bapak Ibu yang baptis dewasa, saya yakin gampang sekali mengerti perumpamaan ini kan. Sekali lagi yang baptis dewasa, yang baptis bayi agak repot, harus belajar banyak. Tapi yang baptis dewasa, saya yakin jauh lebih gampang mengerti. Ini yang selama ini aku cari. Aku harus meninggalkan macam-macam ini supaya aku mendapatkan ini. Tapi yang kemudian semua harus belajar, itu adalah memahami nilai kerajaan surga itu. Memahami nilai kerajaan surga. Ini kita sedang berhadapan dengan tantangan yang sangat serius. Karena apa? Seringkali manusia lebih percaya kepada yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Ini saya belajar banyak dari Paulus itu. Dia benar-benar melakukan itu. Hatinya, seluruh hidupnya terarah kepada yang nggak kelihatan. Pada kemah surgawi. Dan dia lakukan apa saja. Kemungkinan untuk sukses dalam hidup dia tinggalkan. Belum sempat kaya sih Paulus. Jadi nggak bisa mengatakan meninggalkan segala sesuatu. Kekayaannya, dia memang tidak punya kekayaannya. Tapi kemungkinan sebagai seorang muda,
yang pandai, cerdas, maju, dia tinggalkan itu semata-mata untuk mengikuti Yesus, melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Nah, tunggu dulu, ini saya buka pertanyaan, nggak ada yang bertanya, saya refleksi. Nah, saya sampaikan, ini katanya kekayaan menunjukkan bahwa seorang itu baik. Tapi kenapa 13:44-46 menjual seluruh miliknya? Nah, ini yang sedang kita diskusikan ini, Pak. Melihat nilai kerajaan surga itu. Sebanyak apapun kekayaan yang bisa dimiliki oleh seorang manusia, bisa enggak itu dinilai lebih tinggi daripada kerajaan surga? Enggak mungkin. Ini bahasa perumpamaan ya, bukan kemudian terus untuk memperoleh kerajaan, untuk memperoleh harta, untuk memperoleh mutiara tadi, apa yang harus dilakukan kalau enggak menjual seluruh miliknya? Oh ya, kerja nabung dulu. Bukan itu perbandingannya. Bukan itu perumpamaannya, tetapi melihat semua yang dimiliki oleh manusia, kalau dibandingkan dengan kerajaan surga, enggak ada artinya. Saya menyampaikan kemudian, Bapak Ibu, kalau kita refleksi, belajar sekarang, nilai kerajaan surga ini yang sekarang jadi bahan, apa menyebutnya ya, dalam situasi yang enggak menyenangkan. Manusia lebih percaya kepada yang kelihatan. Tunggu dulu, saya punya pertanyaan jelek ini. Bapak, Ibu, pernah bangga karena anak sukses? Jelas. Bapak, Ibu, pernah bangga karena anak sanggup mengasihi sesamanya dengan cara yang luar biasa? Harus mikir dulu kalau yang ini pertanyaan. Bapak Ibu pernah bangga karena anak-anak ini perhatiannya kepada Tuhan, kepada gereja memang lebih dari yang lain? Ini lebih jarang lagi yang ini. Kenapa? Balik lagi. Baik orang tua maupun anak-anak juga yang harus lebih banyak mendapat perhatian ya. Hidupnya seringkali lebih tertuju kepada sukses yang artinya penumpukan materi dan kegembiraan yang bisa dikatakan yang duniawi. Saya tidak pernah mengatakan jangan nyari uang, jangan nyari kebahagiaan di dunia. Ya. Saya tidak mengatakan yang seperti itu. Tetapi orang yang percaya kepada Allah melihat jauh. Tidak hanya melihat yang tampak di dunia, tapi dengan iman, dengan batinnya, melihat hidup sesudah kematian. Orang tidak hanya memikirkan raga, tapi juga memperhatikan jiwa. Kalau raga yang hidupnya cuma sementara saja, kita perhatikan sungguh-sungguh. Nggak mungkin dong kita mengabaikan jiwa yang akan hidup selamanya. Jadi ini yang kita bisa lihat, memperhatikan kembali, melihat lagi nilai kerajaan surga bagi hidup kita. Supaya, sekali lagi, jangan sampai kita kehilangan pemahaman, keyakinan, perasaan tentang bernilainya kerajaan surga itu. Begitu kita tidak memahami nilai kerajaan surga, maka ya lakukan apa saja yang disenangi, nggak peduli. Jangankan mau selamat atau tidak, bingung dengan keselamatan aja tidak. Memikirkan saja tidak, di memori soal keselamatan pun tidak. Dan Bapak Ibu, ini saya sampaikan karena makin lama makin banyak orang yang entah agnostik, entah ateis praktis.
Jadi banyak yang seperti itu. Kalau tidak dibantu, kalau tidak dilatih, maka makin lama maka akan makin banyak. Dan yang harusnya menjadi kekhawatiran kita, jangan-jangan itu bukan orang jauh, saudara, keluarga, anak, cucu. Itu diperhatikan, yang lain juga diperhatikan. Begitu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Seto. Nah, Malam hari ini Makasih Pak Seto. memberi pencerahan. Pak Seto nanya dong, sedikit boleh Pak Seto? Ya, silakan Bu. Tanya Pak Narto, boleh enggak? Boleh nggak boleh. Pak Darto? Silakan. Oke. Pak Narto Oke, ya. lagi. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Sedikit aja Pak. Tadi kan dikatakan, kalau harta terpendam itu kan ditemukan, tidak sengaja. Dan seolah-olah yang menemukan itu pasif aja, ketemu gitu tiba-tiba. Terus yang kedua, mutiara tuh memang yang menemukan itu aktif, kayak gitu Pak. Yang saya tanyakan adalah, yang ditemukan tadi loh Pak, harta terpendam tuh kira-kira siapa yang tiba-tiba kok bisa ketemu harta kayak gitu, itu manusia dalam kondisi seperti apa? Ya menurut saya itu biasanya memang orang itu sudah kepentok-pentok kemana-mana, hidup nggak nyaman, bla bla bla, cari-cari, nah akhirnya menemukan mutiara itu. Tapi kalau yang tiba-tiba menemukan harta terpendam itu, kira-kira manusia kondisi yang kayak apa ya Pak ya? Itu aja, makasih. Kayak saya. Kayak saya, maksudnya Saya nggak pernah nyari itu. Saya nggak pernah berpikir tentang besok kalau ini saya akan cari kerajaan surga. Tetapi, loh, saya sudah dibaptis. Lalu saya dikasih tahu bapak saya, diajari bapak saya tentang surga. Saya terima saja. Lalu yang lain lagi, ini bukan soal mencari harta loh ya. Ini kerajaan surga. Ingat saja, nyari surga, gitu ya. Ada yang menemukan surga secara kebetulan? Ada banyak. Selain saya kan cuma satu. Yang lain lagi itu begini saja. Bapak Ibu ingat yang dibaptis oleh misionaris? Ada di antara Bapak Ibu yang waktu kecil didatangi misionaris dari Belanda gitu. Nah, itu kan nemu. Enggak nyari apa-apa. Menemukan toh itu, bukan mencari-cari. Apalagi yang baptisnya kecil-kecil itu sama itu urusannya. Itu nemu. Jadi begini, bagaimana orang sampai pada keyakinan akan surga? Jawabannya, ada yang karena memang mencari, tapi ada yang yang menyebutnya apa ya? Kita mungkin dengan bahasa sederhana nggak sengaja menemukan gitu. Atau begini ya, Ibu baptis bayi atau baptis dewasa? dewasa. Dewasa. Kenapa kok dulu dibaptis? Kenapa dulu kok dibaptis ya? Ceritanya cukup panjang. Sebenarnya dari mulai kelas 3 itu pada waktu itu kepengen punya kegiatan di hari Minggu. Nah, orang tua saya tidak pernah ngajarin saya untuk acara gereja. Memang animisme kali ya waktu itu. Jadi nggak ada pencarian apa-apa. Nah, itu tapi saya ketemu. hanya ingin hari Minggu punya acara. Nah, apakah itu saya tiba-tiba, apakah saya menemukan atau saya mencari kalau kayak gitu tuh? Ya itu nemu. Pengennya ya, cuma ada kegiatan hari Minggu gitu kok. Jadi bisa dikatakan bahwa penemuan tanpa sengaja itu bisa dikatakan sebagai panggilan kita atau tidak? Nah, ya kita lihat yang ada di teks saja Ibu. Jadi nanti kalau refleksi tentang panggilan dan seterusnya nanti
kesempatan lain. Panjangan. Oke. Ya. Jadi sederhananya, pengennya cuma ada kegiatan hari Minggu, loh malah sampai kepada keyakinan akan kehidupan surgawi, bahkan menerima kehidupan surgawi. Nah itu Ibu udah nemukan. Ya, deh. Oke, terima kasih banyak, Pak. Iya, Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Saya mau mengingatkan nanti tanggal 30 Kamis minggu depan kita ada peringatan Santo Hieronymus ya, nanti bersama Romo Suratno, Romo Paroki Stefanus ya, hari Kamis. Nanti pertemuan berikutnya hari Selasa tetap ya dengan Pak Seto. Ya, jadi minggu depan ada 2 kali pertemuan ya. Baik, Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Pranoto untuk pimpin doa, Pak. Baik, marilah kita hening sejenak untuk masuk ke dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ini, sehingga kami dapat menyelesaikan pertemuan ini dengan baik, dan kami dapat lebih memahami nilai dari kerajaan Allah. Terangilah hati dan budi kami, agar kami dapat seperti para rasul yang mau mengikuti Engkau, agar dapat menerima kemurahan hati-Mu dan mendapat karunia-Mu, mendapatkan kerajaan Allah. Buatlah juga agar kami dapat ikut mewartakan kerajaan Allah dalam hidup kami sehari-hari. Bapa, kami akan mengakhiri pertemuan kami pada malam hari ini dan beristirahat pada malam hari ini. Berikanlah kepada kami istirahat yang cukup dan menyenangkan, agar besok pagi kami dapat bangun dan dengan hati yang gembira dan tubuh yang sehat untuk memulai hari baru dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Pranoto. Terima kasih Pak Terima kasih Pranoto. Bapak sekalian, Pak